Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan sebab itulah seharusnya mereka bergembira. Dia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus surat ke-10 ayat 58. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang terhormat, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan siapapun yang telah sesat, tidak ada satupun yang mampu menunjukinya kecuali atas izin dan pertolongan dari Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Selanjutnya khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang terhormat, berdasarkan surat Yunus ayat 58, ada 3 poin yang akan kita bahas pada khutbah siang hari ini. Yang pertama berbicara tentang kegembiraan, bahwa kegembiraan itu adalah hak seorang hamba. Bahkan dalam ajaran Islam, bergembira itu adalah tuntutan agama. Sebagaimana yang kita baca di surat Yunus ayat 58. Falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira.
Dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna min khiyari ummati, sesungguhnya umat pilihan itu adalah kauman yadahukuna, adalah suatu kaum yadahakuna jahron min sa'ati rahmatillah, kaum yang kemudian tertawa, tertawanya itu lepas, berarti terdengar, dengan sebab bergembira atas rahmat Allah. Itu adalah umat pilihan. Ini dalam hadis Nabi yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa yakuna syirran min khaufi adabi. Kemudian umat pilihan itu adalah yang menangis diam-diam sendiri dalam keheningan, tidak pula di hadapan orang banyak. Dengan sebab apa? Dengan sebab takut terhadap azab Allah. Berarti gembira bahkan sampai tertawa, karena di situ dijelaskan tertawa lepas, jahr. Itu menunjukkan umat pilihan Nabi Muhammad. Karena dengan kegembiraan itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki optimisme dalam kehidupan. Bukan orang yang berputus asa. Sebab biasanya orang-orang yang berputus asa itu sulit untuk bisa bergembira. Orang-orang yang bergembira adalah orang-orang yang lebih memandang banyaknya nikmat dibalik sedikitnya musibah. Orang-orang yang bergembira adalah orang-orang yang bisa melihat lebih kebaikan dibandingkan keburukan yang boleh jadi dialaminya. Maka sekali lagi, kegembiraan itu adalah tuntutan agama. Poin yang kedua, bahwa kegembiraan itu harus dinaungi oleh keutamaan dan rahmat Allah. Baru kegembiraan itu bermakna. Karena banyak juga orang yang bergembira, anak-anak kita yang bergembira ketika diumumkan kelulusan, mereka bergembira. Tapi kegembiraannya tidak dinaungi dengan rahmat Allah dan ridha Allah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan untuk menunjukkan kegembiraan, tapi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Termasuk ketika dihubungkan dengan masalah keyakinan dan akidah. Karena ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat orang-orang Islam bergembira dengan 2 hari raya orang Majusi, penyembah api dan matahari. Maka Nabi melarang kegembiraan itu karena dihubungkan dengan hari besar umat Majusi. Padahal orang tersebut bilang, ya Rasulullah, kami cuma makan-makan saja, kami tidak ikut. Kami cuma minum-minum saja ya Rasulullah, kami tidak ikut merayakan. Ternyata walaupun hanya makan-makan, walaupun hanya minum-minum, walaupun hanya duduk-duduk, tapi kalau ternyata berkaitan dengan keyakinan umat kafir, itu adalah sesuatu yang dilarang. Maka kegembiraan tersebut menjadi kegembiraan yang terlarang. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit para ulama yang sudah menyampaikan kepada kita, baik secara lisan maupun tertulis, berkaitan dengan malam tahun baru Masehi. Yang banyak kemudian dijawab oleh sebagian umat Islam, kami kan cuma duduk-duduk saja, kami cuma bermain-main saja, tidak ikut. Tapi ada yang dikhawatirkan sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah terhadap orang-orang
yang berkata kami cuma duduk-duduk saja, ya. Kami cuma makan-makan saja, tapi kami tidak merayakan hari besar mereka. Ternyata sebatas duduk saja, ya, sebatas makan-makan saja dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika itu berkaitan dengan keyakinan dan akidah orang-orang kufar. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang seperti ini bukanlah kegembiraan yang berada dalam ridha dan rahmat Allah. Bukan. Bahkan poin yang ketiga apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ketika berbicara tentang kegembiraan, kegembiraan itu kan ada dua. Ada kegembiraan majasi, ada kegembiraan hakiki. Kita itu kan sama-sama diberi nikmat. Orang kafir juga diberi nikmat, sehat badannya, punya waktu luang. Jadi tidak salah orang kafir gembira badannya sehat. Tidak salah orang kafir gembira karena punya waktu luang, libur panjang, gembira semua. Itu namanya kegembiraan majasi. Baik orang kafir maupun orang beriman sama-sama dapat kegembiraan itu. Tapi bedanya nanti di mana? Bedanya orang-orang mukmin bisa menjadikan kebahagiaan majasi itu menjadi kebahagiaan hakiki. Badan sehatnya ke masjid dia. Badan sehat dia bantu orang. Badan sehat dia beribadah. Jadi dari kebahagiaan hakiki, majasi menjadi kebahagiaan hakiki. Termasuk waktu luang. Dia dikasih waktu luang, dia dikasih waktu libur. Waktu liburnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk introspeksi diri, untuk muhasabah, tidak untuk hura-hura, tidak untuk bermaksiat, tidak kemudian berikhtilat laki-laki dan perempuan yang tidak ada batas pada malam tahun baru itu. Ini berarti pembeda. Sehingga pendapat ulama yang membedakan orang kafir dan mukmin nanti, lihat malam tahun baru. Kalau seandainya dia tidak bisa menggunakan nikmat majasi itu menjadi nikmat hakiki, berarti tidak ada bedanya sama orang kafir. Karena orang kafir malam tahun baru gak bergembira juga, bahagia juga, dia itu nikmat majasi itu. Apa tidak mau kita dibedakan dengan orang-orang kafir dalam menikmati hari yang kosong itu gitu. Kalau masih meniru kebiasaan mereka, tidak ada bedanya orang mukmin dengan orang kafir berbicara tentang memanfaatkan waktu. Berarti malam tahun baru itu adalah malam yang bisa menjadi pembeda antara orang-orang kafir dan orang mukmin dalam hal memanfaatkan waktu. Juga bisa menjadi pembeda apakah orang itu mendapatkan kebahagiaan majasi saja atau juga mendapatkan kebahagiaan hakiki. Dan yang banyak terjadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kebiasaan ini kan memang turun-temurun. Kalau basobok jonan lagai, bako acara apa? Iko membawa cucunya salah. Besok cucuku jadi kakek, ini bawa cucu aja tuh. Kalau ditanya, Pak, kenapa ini? Kok memeriahkan? Jawabannya apa? Bawa anak-anak. Besok anak-anakku lah gadang, ini mau jadi itulah alasannya. Bawa anak-anak. Abilo ke berhenti. Karena dia sudah jadi hal yang menjadi tradisi dan turun-temurun. Semoga jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini pertaruhan terhadap keimanan, akidah dan keyakinan kita. Apakah kita termasuk orang beriman atau sama saja dengan orang-orang kafir dalam hal memanfaatkan malam tahun baru itu? Fatabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.